Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang berada pada ruangan ini pagi hari ini. Pertama-tama tak lupa saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya dan nikmatnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dan keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan kepada keluarga serta sahabatnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA IPB Sudirman Bekasi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA IPB Sudirman Bekasi, dan yang saya banggakan kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik semua yang hadir pada pagi hari ini. Berdirinya saya di pagi hari ini tentunya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai hal yang masih kita hadapi sampai saat ini di Indonesia, yaitu tak lain dan tak bukan adalah pandemi COVID-19, yang mana bisa kita lihat di media massa dan di TV atau di tempat lainnya bahwa pandemi ini masih merajalela di Indonesia, bahkan tidak hanya di Indonesia, namun masih merajalela dan masih mengguncang di seluruh bagian dunia. Sehingga kita sebagai manusia, sebagai warga negara, sebagai masyarakat yang masih menjadi bagian dari pandemi COVID-19 ini, menyikapi dan menanggapi pandemi ini dengan bijak. Karena virus ini adalah virus yang sampai saat ini juga belum ada yang menemukan vaksin dan obatnya, sehingga kita harus berusaha menekan ke bawah dan menghambat peningkatan angka penularan COVID-19 di Indonesia, yang mana di Indonesia sendiri masih tergolong cukup tinggi, yaitu dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah dan ditentukan oleh petugas medis. Protokol pertama yang wajib dan harus kita lakukan dan yang pastinya sudah sangat terlihat jelas perubahannya terhadap pola hidup kita, terhadap kebiasaan kita sehari-hari, yaitu menggunakan masker. Itu sudah sangat terlihat jelas ya. Sekarang ini semua orang menggunakan masker, kemana-mana menggunakan masker, namun masker yang digunakan harus memenuhi standar kesehatan, standar yang sudah ditentukan oleh tim medis. Karena apa? Karena jika kita menggunakan masker yang tidak memenuhi standar, itu semua akan percuma, tidak akan membatasi kita dari penyebaran dan penularan virus COVID-19 ini yang pada dasarnya menular melalui mulut, hidung, dan mata. Ini merupakan salah satu masker yang sudah memenuhi standar kesehatan yang ditentukan oleh tim medis. Protokol kedua yang tidak kalah penting, tidak kalah utama adalah mencuci tangan setelah kita berpergian dari luar ataupun dari fasilitas umum, juga menggunakan hand sanitizer dari tempat umum apabila kita menyentuh barang di tempat umum, karena itu pastinya bisa menghilangkan virus yang mungkin saja menempel di tangan kita dan kita dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Protokol selanjutnya yang sangat digalakkan, yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, yang sudah dilaksanakan sekitar hampir setengah tahun, yaitu adalah social distancing dengan bentuk stay at home, school from home, dan work from home, sehingga tempat umum itu tidak penuh dengan orang. Apalagi sekarang ini banyak sekali pasien positif COVID-19 yang terinfeksi namun tidak menimbulkan gejala apa-apa. Jadi nampaknya itu hanya seperti orang biasa seperti kita yang sehat-sehat saja, namun ternyata terjangkit virus ini. Atau bisa saja orang tersebut yang pergi ke tempat umum membawa virus atau disebut sebagai carrier. Maka dengan itu kita harus lebih berhati-hati dan lebih waspada tapi tidak berlebihan. Setelah beberapa protokol yang saya sebutkan tadi, itu semua adalah pelindungan diri dari kontak fisik dari luar. Namun jangan lupa juga kita harus memperkuat imunitas tubuh kita sebagai perlindungan diri, pertahanan tubuh kita dari dalam. Karena bisa saja orang yang sudah menggunakan masker, sudah mencuci tangan, jika imunitas tubuhnya lemah, itu
bisa dengan mudah terjangkit virus ini atau dengan mudah terjangkit penyakit yang lain. Maka dari itu kita harus menerapkan pola hidup sehat, makan makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Saya kira cukup sampai di sini pidato saya hari ini dan himbauan dari saya. Semoga kita semua yang berada di sini dapat mematuhi protokol kesehatan dengan taat dan kita bisa bersama-sama melawan pandemi virus COVID ini. Karena apa yang kita lakukan untuk diri kita akan berpengaruh untuk orang-orang di sekitar dan diri kita sendiri juga, terutama pada keluarga, pada kerabat, dan teman-teman terdekat kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.